Tempat dan jenis aliran di kulit. Pertama, epidermis. Epidermis adalah lapisan kulit manusia paling luar yang terdiri atas jutaan sel kulit yang diikat oleh lipid. Secara umum, epidermis bertindak sebagai perlindungan dari air, infeksi, dan hal-hal eksternal lainnya. Ada 4 sel pada lapisan epidermis, yaitu 1. Keratinosit. Keratinosit merupakan hal yang paling banyak jumlahnya dan berfungsi sebagai perlindungan yang tahan air. 2. Melanin. Melanin yaitu pigmen kulit yang menentukan warna kulit. Yang ketiga, Langerhans untuk respon imun yang melawan virus dan polusi. Yang keempat, Merkel, respon sensasi atau reseptor sensorik. Yang kedua, dermis. Dermis adalah lapisan di bawah epidermis yang memegang berbagai fungsi pada lapisan ini. Terdapat berbagai komponen seperti akar rambut, folikel, tepi saraf, pembuluh darah, dan kelenjar keringat. Fungsi dermis pada lapisan kulit manusia antara lain: 1. Membantu mengatur suhu tubuh. 2. Membuang kotoran. 3. Membuat kulit terlihat halus dan lembut. 4. Membantu ketahanan terhadap air. Yang ketiga, hipodermis merupakan lapisan terdalam kulit manusia yang terdiri atas sel-sel lemak, ujung saraf, tepi, pembuluh darah, dan pembuluh getah bening. Fungsi lapisan hipodermis adalah 1. Menahan terhadap benturan ke organ tubuh bagian dalam. 2. Memberi bentuk pada tubuh. 3. Mempertahankan suhu tubuh atau insulator. 4. Menyimpan cadangan makanan atau energi. 5. Memproduksi hormon leptin. Kenapa bisa terjadi alergi? Alergi terjadi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang bereaksi terhadap zat yang sebenarnya tidak berbahaya, seperti serbuk sari, bulu hewan, atau makanan tertentu. Ini disebabkan karena sistem kekebalan tubuh menganggap zat tersebut sebagai ancaman dan meresponnya dengan memproduksi zat kimia seperti histamin yang menyebabkan gejala alergi seperti gatal-gatal, ruam, atau bahkan sesak nafas. Beberapa perbedaan gatal-gatal yang diakibatkan oleh jamur, virus, bakteri. Di antaranya: 1. Gatal-gatal dapat disebabkan oleh jamur, virus, dan bakteri dengan karakteristik berbeda. 1. Jamur umumnya menyebabkan gejala yang kronis dan berkelanjutan. Contohnya adalah Tinea corporis atau panu yang menyebabkan ruam merah dan bersisik di kulit. Penularannya bisa dari kontak langsung atau melalui benda yang berkontaminasi. 2. Virus. Penyebab umum adalah Herpes simplex atau HSV. Gejala meliputi ruam berisi cairan yang dapat melepuh terutama di sekitar bibir atau genital. Penularannya umumnya melalui kontak langsung dengan luka terbuka atau cairan tubuh. Bakteri. Infeksi bakteri seperti Staphylococcus aureus dapat menyebabkan gatal-gatal. Gejalanya termasuk kulit merah, bengkak, dan dapat membentuk abses atau bisul. Penularannya bisa melalui kontak kulit dengan benda atau orang yang terinfeksi. Perbedaan utama terletak pada penyebabnya, gejala yang ditimbulkan, dan cara penularannya. Tempat pemberian obat dapat dilakukan dengan cara: 1. Topikal, permukaan kulit. Krim dan salep digunakan untuk mengobati kondisi kulit seperti eksim, dermatitis, atau infeksi jamur seperti panu. Diterapkan langsung di area yang terkena lotion dan cairan. Misalnya penggunaan lotion untuk mengatasi kekeringan kulit atau kondisi yang memerlukan pelembab tambahan. Obat mandi biasanya digunakan untuk mengobati kondisi seperti psoriasis atau dermatitis dengan menambah
dituangkan ke dalam air mandi. 2. Transdermal, melalui kulit ke dalam aliran darah. Plaster contohnya plaster hormon atau analgesik yang dilekatkan di kulit untuk pengiriman obat secara bertahap ke dalam aliran darah. Gel transdermal digunakan untuk aplikasi pada area tertentu di kulit untuk pengiriman obat, misalnya untuk pengobatan nyeri sendi. 3. Intradermal, di dalam lapisan kulit. Intradermal, metode ini jarang digunakan, tetapi beberapa vaksin seperti vaksin BCG diberikan dengan cara ini. Pengujian alergi sering dilakukan dengan cara menginjeksikan kecilnya jumlah alergen ke dalam kulit untuk mengetahui reaksi alergi. Jerawat terjadi ketika folikel rambut atau pori-pori kulit tersumbat oleh minyak, sel kulit mati atau bakteri. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan jerawat. Pertama, produksi sebum berlebihan. Kelenjar minyak di kulit, kelenjar sebakos menghasilkan sebum secara berlebihan dan dapat menyumbat pori-pori. 2. Penumpukan sel kulit mati. Sel-sel kulit mati yang tidak terkelupas dengan baik dapat menyumbat pori-pori dan menyulitkan aliran sebum. 3. Proliferasi. Bakteri Prophylaceae Bacterium agnes yang secara alami hidup di kulit dapat berkembang biak dalam folikel yang tersumbat, menyebabkan peradangan. 4. Perubahan hormonal. Peningkatan hormon tertentu seperti saat masa remaja, menstruasi, kehamilan, atau penggunaan obat hormonal dapat meningkatkan produksi sebum dan menyebabkan jerawat. 5. Faktor genetik. Kecenderungan genetik dapat mempengaruhi seberapa mudah seseorang mengalami jerawat. Yang keenam, pemakaian produk kulit yang tidak cocok. Penggunaan produk kulit yang mengandung bahan-bahan yang dapat menyumbat pori-pori atau menyebabkan iritasi. 6. Stres dapat mempengaruhi produksi hormon tertentu yang dapat memperburuk kondisi jerawat.